Ya, kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan semua ya. Buat yang sedang sakit juga semoga cepat diberi kesembuhan. Coba dipimpin doa dulu sama KM-nya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, makasih. Untuk kehadiran ini ada 20 orang berarti ya, yang sisanya belum masuk. Coba saya cek di LMS. DPIB 2. DPIB 2 September 2021. Kalian udah pada absen belum per hari ini? Tanggal 9 Ali Akbar sudah, Ade Rahman belum ada. Kalau Ibnati emang nggak pernah masuk pelajaran lain? Udah wafat. Gimana? Coba udah almarhumah. Oh enggak, udah nggak ada di ini. Berarti Ibnati. Kalau ini Mitra Ananda sama Muhammad Rifki Gak tahu. di pelajaran lain juga sama, jarang masuk juga. Sama kayaknya Pak. Iya, Pak. Nah, ini ya, jangan lupa yang bolong-bolong gini ini lupa absen pulang. Kalian harus diisi juga. Ya, ini absensi. Untuk tugasnya ini Ade Rahman ada pada ya tugasnya suka ini, tapi belum hadir sekarang. Ali Akbar belum, Dika belum, Ibnati ada, Mitra Ananda, Muhammad Rifki, Muhammad Denny, Nova, Nuning, Pandu, Raden, Muhammad Gilang, Isman Syah. Nah ini tugasnya yang belum dilengkapi ya soalnya. Nah ini saya perlihatkan dulu laporannya bentuknya seperti apa. Nah ini jadi kita itu ngasih laporan seperti ini. Jadi kalau kalian tugasnya hilang satu aja, nilai rata-ratanya lumayan, hilangnya gede. Jadi diusahakan tugas itu masuk semua. Karena dimintanya seperti ini. Karena ini kehadiran. Ya nilainya berapa? Yang semua masuk terus. Ini kayak seperti ini nih, misalkan. Nah, Naira meskipun ada 80-nya tapi nilainya masuk semua, kesininya rata-ratanya tetap gede dibanding tidak mengumpulkan. Percuma kalau nilainya 100 tapi tidak mengumpulkan, nilainya jadi kecil. Jadi diusahakan tugas-tugasnya selalu dikerjakan. Oke.
Ini untuk tugas. Kita mulai ke materi saja. Dan tidak lupa juga, saya nggak bosan-bosan buat kalian untuk protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Pakai masker. Kalau udah ngapa-ngapain, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Dan jaga jarak juga. Kalau nggak penting-penting banget mah nggak usah keluar rumah lah. Dan harus tetap semangat meskipun belajar daring. Oke, ini saya share. Oh iya. Pertemuan sebelumnya itu kan kita pernah ngebahas tentang peralatan kamera ya. Ada yang masih ingat nggak peralatan buat syuting atau bikin video itu apa aja? Ada yang masih ingat? Mikrofon. Masih Pak, tripod, Tripod, mikrofon, lightning, lighting, terus kamera. Mic. oke. Ada yang mau bertanya dulu pelajaran sebelumnya? Mas, barangkali masih ada yang penasaran minggu kemarin? Atau sudah jelas itu? Tugas videonya juga lumayan ya. Nah, nanti setelah pelajaran hari ini juga sama, tugasnya video lagi. Di-upload di IG lagi. Videonya harus lebih bagus dari yang kemarin. Ya. Kalian kan kalau videonya bagus, nanti kali aja ada yang endorse atau followernya nambahin. Jadi kalau di Instagram mah yang kita kejar itu target follower harus banyak. Cuman kalau follower banyak kan video kitanya kontennya harus bagus. Dan kontennya bebas apa aja sih, kalian yang suka masak misalnya perempuan bikin konten tentang masakan, atau buat yang laki-laki misalkan suka otomotif atau olahraga, itu jadiin konten bisa. Kalau kalian punya skill-skill misalnya bisa mainin alat musik atau apa, jadiin konten juga bisa. Nanti yang ngikutinnya orang-orang yang seneng kayak gitu. Kan banyak ya sekarang yang followernya banyak itu anak SMA banyak. Siapa ya, kemarin kayak ada teman namanya Faris, itu followernya udah gede juga. Dia masih SMA. Gara-gara pandemi malah jadi di rumahnya mungkin nggak ada kerjaan atau sering di rumah, jadi ngulik video, ngulik buat konten. Nah sekarang udah banyak yang endorse, dari makanan ada, baju ada. Nah itu tergantung kitanya. Nanti kalau kitanya kontennya di apa, yang endorse-nya bakal sesuai. Saya awal dulu pas lagi sebelum ada konten motor itu, saya konten dulu tuh tentang fotografi, motret pakai kamera. Nah cuman saya pengen agak yang unik nih, fotografi tapi yang orang jarang. Waktu itu 2016 masih jarang motret yang pakai drone ya, karena saya di IG itu kebanyakan fotonya dari drone. Jadi udah ciri khas aja, kalau kalian cari di Google, ketik nama saya aja, pasti yang keluarnya foto-foto aerial, foto dari atas. Nah orang lain itu belum ada dulu, makanya saya cepat naik followernya. Nah terus orang-orang yang endorse-nya pun berhubungan dengan foto aerial. Misalkan ada ini aja, saya nih ke Pangandaran kemarin, terakhir pernah ke Pangandaran, itu nginepnya gratis, hotel yang paling bagus lagi. Kenapa? Karena mereka pengen difotoin sama saya, si hotelnya. Nah, jadi kadang-kadang suka ada yang kontak, kamu Ki kapan mau main lagi sini, kita siapin ini buat 2 hari. Itu saya kalau kemana-mana itu di Bandung aja, itu hampir semua hotel pernah diinepin gratis dengan fasilitasnya yang paling mewah, karena dia pengen diiklanin nama kita ya. Jadi kalau nanti kalian suatu saat jadi konten kreator atau misalnya ada yang endorse, itu biasanya kayak gitu, makan aja harus di story ya. Saya sering ada yang komen teman-teman yang lain,
Pak Oki mah cenah jalan-jalan wae banyak duitnya, padahal bukan banyak duitnya, gratisan lebar atuh nggak diambil mah ya. Kalian juga kalau gratisan mah mau. Makan dikasih gratis, tempat tidur gratis. Kadang-kadang ada sampai biaya transportasinya pun kalau agak jauh dibayarin. Nah, terus kalau kafe-kafe mah udah nggak aneh lah. Kang main sini, cenah. Bisaan nyebutin teh main sini pada pengen kita bikin story biar dianya keiklanin. Kalau kita followernya udah banyak, udah makannya enak, di gratis lagi. Nah itu kalian bisa seperti itu. Tapi tergantung konten kita. Kalau saya kan kebetulan emang senang foto ya, jadi moto-motoin tempat wisata. Jadi mereka yang tempat wisata yang nge-endorse-nya dalam bentuk seperti itu. Ada yang ngasih uang, ada yang bentuk voucher. Kalau tempat nginep itu biasanya voucher. Nah, atau bentuk barang. Kalau barang saya jarang, kecuali kemarin setelah saya nambah konten. Nah, disitu saya nambahin konten lagi, kontennya tentang motor otomotif. Nah, itu udah mulai per tahun ini suka ada yang endorse-nya knalpot atau hoodie-nya hoodie San Morian gitu ya. Kayak apalah yang kayak gitu. Nah, itu pengaruh. Jadi kalian pun kalau pengennya di endorse-nya sama apa, bentuk apa, nah kontennya harus sesuai dan harus komitmen. Kalau tentang motor, kalau tentang masak gitu. Jadi nanti followernya sesuai. Nah, tapi kita harus punya skill lain dalam video ya. Meskipun kalian kontennya apapun, mau tentang otomotif, mau tentang masak, mau tentang musik, tapi tetap kalian harus punya skill yang berbeda di videonya. Jadi harus bagus bikin videonya. Kalau sekarang kan ada Reels ya, lebih bagus ya. Bisa gitu lah. Tapi kalian harus dapat trik-trik, tips-tips yang lebih membuat bikin video kalian itu atau produksi videonya itu harus berbeda dengan yang lain yang tidak belajar. Maksud saya seperti ini. Anak SD atau anak TK pun sekarang kan udah bisa megang HP, udah bisa ngevideo ya. Misalkan ada bukan adegan. Kita mau ngevideo orang lagi mau masuk rumah atau misalkan mau naik motor nih. Mulai dari ngeluarin motor, bawa helm dari bagasi sampai nyalain motor. Nah itu kalau anak TK atau anak SD ngevideo itu angle-nya cuma satu. Ngevideonya nggak putus-putus, misalnya 15 detik kelihatan orangnya. Nah kalau kalian itu harus beda, ngambil sudut pengambilan gambarnya, angle-nya beda-beda. Misalkan nge-shootnya satu kali 5 detik pertama ngeliatin motornya sama orangnya lagi digusur itu, bagi nurunin motor misalnya. Nah angle keduanya lagi ngambil helm, tapi posisi kameranya ada di dalam bagasi. Udah kebayang nggak si HP-nya taruh di dalam bagasi dulu, jadi kita pas ngebuka bagasinya seolah-olah si kameranya ngadep ke kita ke atas, kebayang ya. Nah, nanti pas lagi nyetatapnya misalnya difokusin ke tangannya, ke starter, jadi kelihatan gitu. Itu kan bakal lebih bagus dibanding dengan shoot video kayak tadi saya bilang itu anak TK atau anak SD. Mereka bisa, semua orang sekarang bisa ngambil video, kan tinggal nge-record aja ya di HP, video record udah ke video. Nah cuman yang membedakan kalau kita ngerti sinematografi atau video itu, kita pakai kayak tadi angle-nya macam-macam. Nah berhubungan dengan angle itu materi hari ini materinya saya share dulu sebentar. Angle kamera. Jendelanya. Nah ini. Ya, tema hari ini yaitu sinematografi dan angle kamera. Ini Raden mau bertanya, apa kepijit? Pijit, Pak. Oke. Nah, kompetisi dasarnya menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Masih seperti yang sama yang pelajaran sebelumnya ya, kita masih di kompetisi yang sama. Memproduksi video dan atau animasi atau musik digital.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti kalian setelah kita belajar ini itu, saya harapkan kalian dapat menjelaskan tentang sudut pembidikan gambar atau angle kamera ya dalam pembuatan sebuah video. Terus kalian juga dapat menganalisis sinematografi untuk rencana pembuatan video. Jadi kalian nanti bisa, oh angle yang pas buat syuting ini apa sih? Oh angle yang pas bisa di sebelah mana sih? Nah ini nanti kalian harus ngerti dari situ. Terus nanti kalian dapat menentukan teknik pengambilan gambar dalam membuat video yang barusan ya. Teknik-tekniknya. Ada angle-nya misalnya dari bawah, dari atas itu namanya apa? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, terus nanti prakteknya itu kalian bakal membuat video. Nah, dengan menggunakan teknik pengambilan gambar. Jadi setelah kalian nanti belajar teknik-teknik pengambilan gambarnya, itu dipraktekkan, dibikin video. Buat video buat di IG kayak kemarin. Nah, ini ya pertama, sinematografi. Yaitu bidang ilmu yang membahas teknik penangkapan gambar dan penggabungan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan gagasan. Nah, jadi sinematografi ini atau video itu penggabungan dari beberapa gambar ya. Jadi gambarnya kan ada angle dari atas, dari bawah, dari tengah. Nah, itu digabungkan, nanti kalian ngedit, dipotong-potong, disatukan menjadi sebuah video. Jadi video itu gabungan dari beberapa gambar. Ini 4 dasar sinematografi, yaitu yang pertama framing. Ada yang tahu framing? Ada yang tahu framing siapa? Enggak, Pak. Framing, kalian boleh sambil browsing juga ya. Biar lebih banyak ininya. Framing, ada yang tahu framing? Kira-kira apa? Nah, framing itu ya, kegiatan membatasi adegan atau mengatur kamera sehingga mencakup ruang penglihatan yang diinginkan. Jadi framing itu misalkan saya asumsikan ini aja, jendela. Jendela itu kan ada kotak. Ya. Atau ini aja, gambar saya sekarang nih. Ini kan ada kotak. Nah, framingnya itu saya posisinya misalkan di samping. Seperti ini. Ini framingnya kan samping. Nah, framing itu saya pengen framingnya di tengah. Nah, posisinya kita di tengah. Nah, ini frame. Jadi frame itu jendela atau misalnya bingkai ya. Kalian ada pas foto di rumah, nah itu si bingkainya itu sebutnya framing ya, mencakup ruang penglihatan diinginkan. Framingnya misalkan saya pengen di sudut sebelah kiri, saya berarti tinggal sebelah sini nih, nah si kameranya digerakin sebelah sini, saya ada di kiri, framing di kanan atau framing di tengah. Nah itu framing. Selanjutnya angle. Nah angle mah pasti ada yang tahu angle apa. Angle, ada yang tahu angle? Sudut pengambilan gambar. Ya betul, angle itu sudut ya. Cara kita memegang kamera itu ngambilnya dari sudut sebelah mana sih, itu angle. Angle kamera. Sudut pengambilan gambar. Nah, ini ada shot size. Jadi shot size itu cara pengambilan gambar. Ada komposisi. Komposisi yaitu menyusun elemen dalam sebuah pengambilan gambar, termasuk di dalamnya adalah warna dan objek. Jadi misalkan, nah ini saya komposisinya, saya pengen ngambil di belakangnya ada rak buku misalnya ya, ini background saya ada rak buku. Nah itu warnanya apa backgroundnya, nah itu disebut dengan komposisi. Jadi kita menentukan komposisi itu pengen seperti apa, objek-objeknya seperti apa, warnanya. Nah, dalam sinematografi terdapat 2 cara pengambilan gambar, yaitu secara subjektif dan objektif. Nah, secara subjektif, di mana audiens ikut mendalami jadi peran dalam gambar tersebut, seolah audiens menjadi bagian dari peran tertentu. Nah, maksudnya gini. Ini contoh cara pengambilan gambar subjektif. Ya, jadi seolah-olah
kita sebagai audiens itu ikut berperan di situ, ada di situ gitu, menjadi bagian dari peran tertentu. Nah, selanjutnya secara objektif di mana audiens hanya menjadi pengamat, penonton tidak dilibatkan, dan pemain tidak merasa ada kamera, tidak merasa ada yang melihat. Contoh gambarnya seperti ini. Nah ya, jadi si audiens hanya menjadi pengamat. Jadi kita tidak terlibat di situ, seolah-olah dia itu lagi sendiri dan pemain tidak merasa ada kamera. Ya, jadi dideketin kayak gini ini tidak merasa ada kameranya secara objektif. Ini beberapa sukses dalam sinematography. Yang pertama ada extreme long shoot. Shoot yang menekankan pada perkenalan awal yang menunjukkan seluruh lokasi sebuah adegan atau isi cerita. Nah, ini contohnya. Ini foto yang saya ambil nih beberapa tahun yang lalu. Nah, biasanya si extreme long shoot itu si kamera yang kita gunakan bukan kamera DSLR atau mirrorless atau camcorder yang kemarin kita bahas ya. Ini kalau zaman sekarang itu sudah memakai drone. Jadi intinya extreme long shoot ini kita bisa menceritakan kita lagi ada di mana sih. Nah, itu. Pakai kamera biasa bisa nggak Pak, atau pakai HP bisa juga sebenarnya. Cuman mungkin kita harus nyari tempatnya yang lebih tinggi biar kelihatan semua. Misalkan kita nyari di gedung yang tinggi di depannya. Sini kan di sebelah kanan ada BRI nih. Nah, kita naik di atas soalnya nge-shoot ini. Jadi kita mesti ada di tempat yang lebih tinggi. Kalau untuk extreme long shoot itu intinya kita menjelaskan oh ini lagi di mana. Atau misalnya kalau lewat jembatan Masupati, nah di shoot jembatannya dari bawah pakai kamera gitu. Tapi kelihatannya harus lebar, kelihatan mobilnya, kelihatan jembatannya. Itu biar menceritakan bahwa kita lagi di mana. Nah, selanjutnya ada long shoot. Nah, ini karakteristiknya sangat jauh, panjang dan luas, tetapi sedikit lebih dekat dibanding XLS. XLS itu yang tadi extreme long shoot. Jika subjeknya orang, maka seluruh tubuhnya akan terlihat, tetapi tidak memenuhi in frame. Contoh gambarnya kayak gini. Orangnya ada. Nah, ini kelihatan kan dia lagi di pantai, misalnya ada perahu. Nah, ini long shoot. Kebanyakan kita nanti biasanya kalau kalian bikin tugas tuh nanti atau misalnya bikin adegan itu long shoot biasanya suka ada. Jadi menceritakan kita lagi di mana. Menceritakan si orang tersebutnya lagi ada di mana. Beda dengan yang tadi extreme long shoot. Extreme long shoot kita tidak fokus ke orangnya, tapi ke tempat di mananya. Kalau ini udah fokus ada orangnya lagi di mana. Bedanya itu. Nah, terus selanjutnya full shoot. Shot size ini memungkinkan subjek mengisi frame sambil tetap menekankan pada background atau suasana. Tipe ini dapat digunakan untuk menampilkan banyak karakter dalam satu frame. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi ada beberapa orang ya di framingnya itu. Yang masuk frame itu ada beberapa orang, tapi backgroundnya masih terlihat jelas. Nah, ini cowboy shoot. Cowboy shoot itu sukses ini membingkai subjek dari sekitar pertengahan paha ke atas. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengambil gambar subjek dengan gaya heroik sambil memungkinkan penonton untuk melihat action di sekitar pinggang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi si kameranya ada di bawah ya, di sekitar paha lah. Nah, ini medium shoot, ini paling banyak kita pakai dan hampir selalu ada. Tipe ini merupakan salah satu shot yang paling umum. Mirip dengan cowboy shoot, tetapi frame-nya sekitar pinggang ke atas. Lebih penekanan subjek sambil tetap memperlihatkan background. Contoh gambarnya seperti ini. Ini medium shoot, jadi dari dada ke atas ya kelihatannya, dari pinggang ke atas. Nah, itu medium shoot. Kalau yang tadi full shoot itu utuh si orangnya dari kepala sampai kaki ada. Nah, ini medium itu dari pinggang ke atas.
Selanjutnya medium long shoot. Nah, ini membingkai subjek dari sekitar lutut ke atas. Shoot ini biasanya digunakan untuk memperkaya keindahan gambar untuk mendukung ketika transisi gambar berikutnya. Biasanya transisi antara full shoot dan medium shoot. Ini medium long shoot. Nah, seperti ini. Tidak utuh ya, ada yang kepotong. Tapi isinya banyakan. Ini disebut medium long shoot. Nah, ada juga medium close up shoot. Nah, ini close up. Disebut juga sebagai komposisi potret dengan setengah badan dengan background yang masih dapat dilihat. Tipe ini mengambil frame dari sekitar dada ke atas. Nah, ini medium close up, lebih dekat. Jadi bukan dari pinggang lagi, ini udah dari dada. Selanjutnya ada close up shoot. Nah, close up shoot itu tipe stage yang paling populer karena paling baik untuk menggambarkan emosi, reaksi, ekspresi seorang. Misalkan orangnya lagi sedih atau lagi senang, ketawa, memperlihatkan raut wajah aja, itu biasanya kita pakai close up. Misalkan kalau kalian mau membuka pintu rumah, ada adegan buka pintu rumah nih, di close up-nya ketika lagi tangan memegang pegang pintunya, itu biasanya penekanannya di situ. Close up itu. Kalau buat iklan, close up itu penekanan pas di yang diiklankannya. Misalkan ada iklan cuci baju, ini Rinso misalnya atau apa gitu ya. Itu pas close up-nya itu pas tulisannya itu. Wow, ini iklan ini itu. Close up. Dan selanjutnya extreme close up shoot. Nah, ini lebih dekat lagi close up-nya. Subjek memenuhi frame seluruhnya pada tipe ini digunakan untuk memperjelaskan detail-detail gambar atau objek. Contoh gambar seperti ini. Ini kan ekstrim ya, cuman matanya aja, tapi memperlihatkan dia ada goresan di atas matanya. Biasanya kalau lagi sedih, nangis, nah tuh si tetesan air matanya itu biar lebih dramatisir di close up biar kelihatan. Kan kalau dari kita misalnya nge-shootnya, sekarang syutingnya orangnya lagi nangis, dianya udah capek-capek mengeluarkan air mata, tapi syutingnya jauh, nggak kelihatan kan. Nah itu harus kitanya shootnya dekat. Nah, jadi kita harus tahu kapan menggunakannya. Nah, coba sebelum ke angle kamera, ada yang mau bertanya dulu? Yang barusan? Sudah, Pak. Sudah jelas? Sudah. Sudah ya. Angle kamera digunakan untuk menentukan letak kamera. Terdapat 5 angle kamera. Yang pertama itu ada A-level shoot. Yang kedua hip level shoot, yang ketiga low angle shoot, yang keempat high angle shoot, dan yang kelima bird's eye view shoot. Nah, A-level shoot itu merupakan sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera selevel dengan mata kita. Nah, ketika suatu subjek berada di A-level, maka subjek berada dalam perspektif netral, tidak superior atau inferior. Maksudnya gambarnya seperti ini. Nah, ini sejajar mata kita ya. Maksudnya tidak superior atau inferior itu biasanya nanti ada angle yang terlihat dari bawah. Itu terlihat orangnya perkasa, itu superior. Nah, yang kedua itu low angle shoot. Ini shoot angle membingkai dengan kamera diletakkan di bawah subjek. Jadi membingkainya maksudnya frame-nya diletakkan di bawah subjek. Angle jenis ini menekankan dinamika kekuatan antar karakter. Nah, seperti terlihat besar, dominan atau berkuasa. Nah, kayak yang tadi saya bilang ya, dari bawah itu terlihat oh, ini orang berkuasa atau kuat atau apa gitu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita nge-shoot dari bawah ke atas tuh kelihatan orangnya wah, gagah gimana. Terus beda lagi kalau kita nge-shoot sejajar dengan mata yang tadi ya. Atau kalau dari atas, itu kesannya tertindak kayak orang yang di bawah. Nah, ini yang ketiga itu high angle shoot. Pada shoot angle ini kamera mengarah ke subjek yang berada di bawah kamera. Biasanya menciptakan perasaan rendah diri atau memandang rendah subjek. Nah, seperti ini. Ya, seolah-olah kita lagi ngelihat ke bawah gini. Si mata kitanya menoleh ke bawah gitu. Jadi seolah-olah si kamera itu mata kita.
hip level shoot, itu shoot angle-nya berarti kamera berada setara dengan pinggang. Sering digunakan ketika suatu objek duduk sementara yang lain berdiri. Contohnya seperti ini. Nah, kita lagi interogasi nih. Nah, sudut pandang kameranya itu sudut pandang kamera dari si orang yang terintegrasi ini. Sejajar ini. Yang satunya berdiri. Ya, pernah lihat kan di film-film kalau misalnya lagi integrasi atau apa, suka ada seperti ini. Atau misalkan guru di kelas lagi menerangkan berdiri, nah murid-muridnya duduk kan. Nah, itu bisa dipakai hip level shoot searah dengan murid, mata pandangan murid. Nah, gurunya di sana. Sekarang bird's eye view shoot yang terakhir nih, disebut juga overhead shoot. Kamera berada di atas dan memandang ke bawah pada subjek setara dengan luas lingkungannya, dan subjek terlihat kecil. Angle ini menjadikan penonton seperti mengamati gerak-gerik suatu objek. Misalkan gambarnya seperti ini nih. Ini dalam ruangan, kameranya berarti posisinya dari atas menukik ke bawah, ya, memperlihatkan gerakan. Atau misalkan di film apa ya, dari penjara misalkan, pantauan dari atas, nah itu kelihatan gerak-gerik atau musuhnya lagi ada mau masuk kemana gitu. Nah, itu seperti itu. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya yang barusan? Tidak, Pak. Nah, sekarang kita amati ya, kita berdiskusi. Saya perlihatkan sebuah film. Nah, nanti kalian amati, ini filmnya durasinya cuma semenit. Yang kalian amati sekarang itu biar sesuai dengan materinya ya, teknik pengambilannya. Kalian lihat kira-kira film ini angle-nya apa aja. Jadi saya persingkat lagi lah ya. Jangan, kalian kan tadi ada banyak angle nyebutinnya. Sekarang 3 angle aja. Long shoot, medium shoot, sama close up. Bisa kan kalian membedakannya ya. Long shoot itu memperlihatkan kita lagi di mananya dan ada apa aja di situ, kelihatan semua. Medium shoot yang tadi misalnya orangnya lagi melakukan apa. Kalau close up-nya itu udah pada tahu kan yang detailnya apa. Nah, ini dari video yang saya tayangin ini, sekarang mau saya tayangkan. Itu nanti kalian sebutkan ini angle apa, ini angle apa, ini angle apa, ya. Coba saya nyari dulu videonya yang 1 menit di YouTube. Oh ya, ini ada nih. Saya share. Nah, ada ya, lihat ya. Nah, kita tonton dulu. Nah, coba ini awal nih. Ini angle apa kira-kira? Siapa yang jawab? Long shoot, Pak. Long shoot ya. Kenapa bisa menjawab long shoot? Karena si gurunya diliatin seluruh badan, Badannya. seluruh tubuh. Boleh. Ada yang bisa menjawab yang lain? Kenapa disebut long shoot? Kalau yang hip kayak apa? Yang sepinggang. Ya, coba ada lagi selain itu, kenapa disebut long shoot atau hip? Ya, itu tadi benar dua-duanya.
Ini bisa disebut long shoot karena menceritakan, kita ngasih tahu ini ada kondisinya di mana. Berarti ini dalam suatu ruangan kelas. Di situ ada seorang guru dan ada juga muridnya. Disebut hip leaper shoot, benar juga, hip shoot juga benar karena ini pengambilan gambarnya dari searah pinggang yang tadi ya. Nah, kita lanjutkan angle selanjutnya. Nah ini ya, coba kita perhatikan dulu. Ini kira-kira sama ini hubungannya apa? Kita analisisnya sama yang pelajaran sebelumnya juga ya, tentang penggunaan kamera atau alat-alat. Sama yang di sini tentang angle-nya. Dan ini angle-nya kira-kira angle apa? Medium, Pak. Medium. Ada yang bisa lebih jeli lagi? Ya medium benar. Ada apa gitu ini dari Iya. teknik Yang setara sama mata. setara mata bisa. Iya. Itu kalau dari segi apa ya? Segi tadi itu yang awal pandangannya sesuai dengan subjektif atau objektif ya, dari segi itu benar itu yang tadi. Terus yang barusan medium shoot, dari shot size-nya benar ini medium shoot. Nah, ada hubungannya juga sama pembelajaran yang sebelumnya. Kita kalau sebelum syuting itu harus menentukan fokus, titik fokus. Coba nih kira-kira fokusnya kemana? Yang Anak anak kecil itu, Pak. Anak yang tengah ya? Iya, Pak. Jadi, nah meskipun si yang depannya itu lebih besar, tapi ini ada titik fokus ke tengah. Nah, dulu kan pernah belajar sebelum syuting itu harus menentukan titik fokus. Nah, maksudnya itu kita memperlihatkan fokusnya kemana ke si anak ini. Bisa juga kita ke fokusnya dipindah jadi ke depan bisa. Nah, itu kita harus menentukan seperti itu. Nah, ini medium shoot. Kita lanjut framing selanjutnya. Kalau ini apa? Kira-kira apa? Apa? Siapa tadi perempuan yang menjawab? close up masuk nggak Pak? Close up ini sebenarnya ini masih masuk medium, ya. Soalnya kan yang tadi dari dada ke atas, ya ada yang dari pinggang, ada yang dari dada. Tapi ini kalau dari segi sukses itu kan saya bilang tadi kita ada kan banyaknya angle-angle itu ada macam-macam itu secara detailnya, tapi ada secara umumnya yang tadi aja long shoot, medium shoot, sama close up kita ingat itu aja. Jadi kita kalau mau bikin film atau update status, bikin film pendek minimal ada 3 itu, ada 3 angle itu, angle long shoot, mediumnya sama close up. Nah ini medium shoot. Kameranya fokus ke si anak kecil, backgroundnya buram. Tapi masih terlihat backgroundnya lagi di mana, di ruang kelas ya, di ruang kelas ya. Nah ini nih yang tadi dia lagi ngebuka. Ini apa? Kira-kira Close close up ya. Nah, ini close up. Jadi memperlihatkan isinya itu kosong gitu. Ya. Atau kalau misalkan kita mau bikin dramatisir lagi, pas ngebuka kelihatan orangnya, itu HP kalau ngerekamnya kameranya simpan dulu di dalam. Ya, tapi kan kalau enaknya kita sekarang pakai HP itu kalau bikin video, gak usah pakai kamera gede, udah kebayang kalau misalnya kita masukin kamera gede ke situ masuknya, atau misalnya kita mau kayak tadi kata saya bilang ada syuting adegan orang mau pakai helm, ngambil helm di dalam motor, naruh kameranya dulu di dalam motor kan susah. Kalau pakai HP tinggal record aja, simpan HP-nya dalam, pas ngebuka itu bakal lebih bagus. Jadi kamera kecil tuh ada fungsinya juga. Kapan kita harus menggunakan yang kecil, yang gede. Kita lanjut videonya. Nah ini satu scene ya, scene-nya itu berarti ada di ruangan kelas. Nah ini udah beda scene lagi. Ini memperlihatkan
di ruang kelas ya, ini udah di luar. Nah, ini sudut apa ini? Long shoot, Pak. Ya, long shoot. Ya, long shoot. Coba yang lain, mana suaranya? Long shoot, lanjut. Ini medium, ya. Ini medium ya. Tuh rata-rata film itu emang pasti kalau nggak long shoot, medium, close up, long shoot, medium, close up, pasti seperti itu. Ya, kalian bikin film seperti itu. Jadi misalkan gini, update-nya ya kan orang lain suka story ya, update lagi makan di kafe mana gitu. Kan biasanya statusnya tuh bikin statusnya cuman liatin makanan aja di video gitu, lagi makan apa. Nah, kalian itu rada antik, rada unik. Bikin videonya agak jauh dulu, ngambil shoot di mananya kelihatan, jadi kelihatan oh di kafe anu luarnya misalnya. Terus lagi di dalam, lagi ngumpulnya ada berapa orang, ada mejanya, kitanya ke shoot. Nah, nanti yang ketiga shootnya pas lagi mau makannya, oh makannya makan itu gitu. Misalkan dimsum. Yang terakhir itu berarti shootnya dimsum. Nah, kenapa seperti itu? Jadi nanti kalian terbiasa kalau misalnya di endorse tuh mau update story gitu aja. Jadi memperlihatkan oh di kafe anu ternyata dimsumnya enak, yang kita makan dimsum, dan di sana yang bagusnya dimsum misalnya, atau makanan apa. Jadi ada ceritanya. Oh iya, lagi makan di kafe anu, misalnya di Bandung nih, kita beli makan apa brownies Amanda misalnya, kelihatan dulu di luarnya Amanda, pas dalamnya kelihatan si bentuk buah kuenya seperti apa. Itu kan teknik endorse seperti itu, kayak yang nggak ngiklanin tapi sebenarnya itu ngiklanin. Nah, yang laku itu seperti itu sekarang. Jadi kita itu yang nggak kelihatan lagi endorse banget gitu, padahal di balik itu kita lagi menyampaikan pesan kepada penonton. Lanjut ya. Nah, ini apa? Long shoot, Pak. Nah, ini long shoot ya. Framingnya, ini saya sebut framing, si orangnya ada di sebelah kanan. Ya, framing seorang, itu framing tadi. Long shoot karena keambil apa? Seluruh badannya masih terlihat, backgroundnya masih ada, ini long shoot. Nah, ini apa ini? Kira-kira medium, ya, ini medium betul. Tuh, udah pasti setiap adegan nggak, kalau nggak medium long shoot, kalau nggak close up. Itu aja, simple sebenarnya. Ini medium lagi, nah, cuman angle-nya berubah. Jadi tadi angle dari depan, nah angle itu ini, angle sudutnya tadi dari sini, sudut pengambilannya, terus dia pindah ketika ngambil. Nah, kira-kira ini syutingnya berapa kamera? Kalau seperti adegan barusan? 2, Pak. 2. Kalau 1 bisa nggak? Menurut kalian kalau 1 kamera bisa nggak? Bisa Bisa. Bisa. Yang bisa jawab alasannya bisa, gimana caranya? di stop dulu. Ya, betul ya. Di stop dulu. Jadi kan suka ada ya syuting diulang-ulang. Kalian pernah lihat yang syuting diulang-ulang adegannya, tapi si kameranya yang pindah. Ya, betul kan? Nah, emang teknik video seperti itu. Jadi kita yang pindah itu kitanya. Misalkan tadi adegan orang ngambil helm, naik motor, ngambil helm misalnya di dalam motornya, itu kita syutingnya full dulu. Jadi full itu kalau kita punya 1 kamera, harus berulang-ulang. Tapi kalau kita langsung punya 3 kamera nih, sudut gambarnya ngambil aja langsung 3 posisi, di depan 1, di belakang 1, misalnya, terus yang close up-nya 1. Tapi kalau yang close up jarang. Kenapa? Karena harus dekat kan. Itu kalau yang close up itu nanti bakal bocor itu bakal masuk, si yang kameramennya bakal ke film sama yang lain. Nah, biasanya ada 3 angle langsung, itu kalau banyak kamera. Tapi kalau kameranya kita cuma punya 1, berarti yang dikorbankan yaitu si artisnya mesti bolak-balik. Bedanya itu. Ya, kapan kita harus, jadi gini, kapan kita harus sewa kamera 3, kapan kita harus sewa kamera 1. Nah, itu kita harus menentukan dulu objeknya siapa. Seperti contoh kemarin, objeknya misalnya presiden, kan tidak boleh diulang-ulang ya, presiden masa suruh bolak-balik, nggak mungkin kan.
Itu angle kameranya kita harus banyak, langsung 3. Jadi costnya lebih mahal. Jadi kalau gini, kalau kalian dalam produksi film, misalkan suatu saat ya ada yang mau prewed nih, nah kita bisa menentukan biaya itu dari harga sewa peralatan yang dibutuhkan. Ya kayak tadi misalnya presiden, kameranya tilu, berarti kita harus sewanya lebih mahal untuk biaya nih ya, untuk cost biayanya, analisa biayanya. Jadi kenapa kita ada analisis dalam membuat video? Itu karena kita ujung-ujung nanti buat cost, buat biaya peralatan yang dibutuhkan apa aja, mengeluarkan berapa. Paham ya, itu paham ya. Nah ini tadi kalau yang pakai satu kamera itu bolak-balik. Jadi pas adegan, jadi si orang ini 3 kali adegan nyampe sini misalnya. Nah ini adegan yang tadi. Jadi cut to cut digabung-gabung. Nah ini close up ya. Yang tadi close up. Ini medium lagi. Nah ini yang mainin, ini kameranya udah mainin fokus ya, jadi kelihatan orangnya fokusnya sekarang ke makanan. Yang ini, nah ini fokusnya seorangnya yang tadi kan yang rambutnya pirang ya, karena fokus ke temannya. Itu ada artinya juga. Jadi kalian bisa di HP ya, triknya kalau HP itu rata-rata yang sekarang itu udah modern, itu fokusnya otomatis. Coba kalian ya nanti praktekin sendiri, atau sekalian kalau ada di sebelahnya praktekin. Ada dua buah objek, yang satunya ada kameranya deketin ke objek. Misalkan ini ada gelas nih, ini ada gelas ya. Saya pakai HP di sini. Nah itu nanti kan gambarnya ada gelas, terus ada yang belakangnya apa. Nah itu kalian tinggal di tap aja, tinggal disentuh layarnya. Misalnya kita mau fokus yang depan, kasih berarti tinggal di tap pas gambar cangkirnya. Tadi dia fokusnya ke situ, belakangnya ngeblur. Atau kebalikannya. Nah, cuman mesti deket banget kalau di HP. Triknya penggunaan HP mesti deket banget. Kalau kamera DSLR yang pakai lensa itu bisa diatur fokusnya. Jarak jauh juga bisa fokus. Nah, kalau di HP mah caranya deket. Nanti kalian coba. Medium. Nah, kalau misalkan iklan makanan mah biasanya di close up-nya ketika dia lagi makan misalnya. Di close up-nya dideketin, jadi tinggal mulut sama rotinya deket banget gitu. Ya, itu close up bisa. Ada yang mau bertanya? Yang barusan? Atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Paham. Coba hari ini ada yang sudah update status belum di IG? Coba IG-nya kasih ke saya buat kita lihat. Ada yang mau munculin di Instagram? Siapa? Nah kalau saya kemarin tuh, hari kemarin sama juga ya. Jadi yang tadi kan di makanan, ini sekarang di otomotif. Di otomotif itu saya suka ngajakin orang, ini untuk komunitas yang motor ya, daripada balap-balapan liar di jalan, jadi saya ajakin di Sentul. Nah itu bisa jadi ajang bisnis juga ya. Kenapa bilang bisnis? Jadi saya ngumpulin orang, hobi-hobi orang di motor. Motornya motor 4 silinderan ya. Rata-rata pasti yang punya motor itu orang-orang berduit unggul. Jadi mereka kadang udah nggak mikirin biaya lah, yang penting happy. Nah, saya ngumpulin orang 20 motor untuk towing. Towing itu nyetorin motor ya dari Bandung ke Bogor, ke Sentul, itu di towing, dinaikin ke mobil. Nah, kalau satu orang itu biayanya, kalau kita nyewa sendiri itu 1,5 juta per motor PP untuk biaya towingnya doang. Kalau 2 orang 2,5 juta. Tapi kalau bisa 20 orang, itu seorang bisa 400.000. Nah, saya bocorin sekarang, kemarin gini. 400.000 per orang kali 20 orang. Jadi berapa tuh? 2 juta deh. 400 kali 8, kali 20. 8 juta ya? 8 juta.
8 juta. Nah, biaya towing 20 mobil itu, 20 motor itu harganya 4 juta. Bayar ke si mobilnya. Berarti kita punya untung 4 juta ya untuk towing aja. Nah, itu untuk jasa towingnya. Nah, sekarang setelah disentul itu mereka pasti pengen dokumentasi. Ya. Jadi mereka mah bukan mau balap, tapi pengen narsis buat update status. Sekarang itu zamannya seperti itu. Ya nggak? So kalian piknik kemana aja sekarang, misalnya wisata, pasti kan update status yang dicari, foto. Dan zamannya sekarang itu seperti itu. Jadi ajang bisnisnya kita itu bisa bikinin video buat orang. Ya, ginilah atau gini. Misalkan, Pak, ini ada bapak mah punya motornya yang gitu. Gimana kalau kita nggak punya motor? Bisa. Jadi justru kalian yang tidak punya motornya misalnya, tapi punya teknik jagoan main video, pasti diajak orang kemana-mana. Ya, misalkan nanti kalian, ibaratkan nanti kalian pas udah kerja, nah itu salah satu pendekatan dengan bos itu, kita kalau punya skill video, pasti cepat kenal jeng bos, cepat deket, cepat naik pangkat lah kasarnya nantinya. Oh, ayo, kamu mah jagoan bikin videonya, ikut bapak touring misalnya. Tapi kayak pang videoin ya. Nah, minimal kan kalian pasti diajak touring ya. Misalkan touringnya mau naik mobil, naik motor, tapi kita jadi ikut touring. Bisa jalan gratis kemana-mana, aja dibayar. Terus pas misalkan gini kadang-kadang, oh kita nggak punya kameranya nih. Ari bos mah nggak pernah mikir kadang-kadang. Udah ntar kameranya saya beliin, sok karena bikinin video, kita jadi punya kamera. Tuh, sebenarnya mah triknya banyak. Jadi kita kadang-kadang saya suka aneh ya kalau ada siswa, ini apa ada kameranya juga bagus. Zaman sekarang mah bukan kameranya bagus, yang penting kita skillnya. Kameraman nanti alat mah bisa ngikutin. Kita sekarang gini, saya suka nyuruh, misalkan ada siswa yang ngerjain tugas pakai kamera DSLR yang bagus sama pakai HP, tapi kualitasnya bagus HP. Kenapa? Karena yang satu mah tidak ngerti video. Misalkan dia pakai DSLR, tapi dia nggak ngerti tentang cahaya kamera, ngambil videonya teh ngebelakangin cahaya aja, ngedepanin cahaya ya, pasti kan gambarnya noise ya, jadi gelap. Yang satu lagi mah ngerti cahaya meskipun pakai HP. Nah hasilnya bakal lebih bagus yang HP, karena dia bener cara ngambilnya. Nah jadi kalian pun jangan berkecil hati, ada peralatannya gini, jangan, karena hasil mah kalau kita punya skill pasti lebih bagus. Ya kata tadi. Dan uniknya kelebihannya kita bisa video itu bisa masuk ke apapun itu hobi atau ke apapun itu kerjaan, itu bisa masuk. Kalian kerja misalnya di proyek, kerjanya di tukang video. Zaman sekarang itu video dokumentasi itu justru yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena buat kayak bikin proposal atau laporan itu udah berbentuknya sekarang video sama foto. Makanya kalau kita punya skill itu pasti bakal kepake. Ya ini video-video yang kemarin ya. Ada di sini yang DPB 2 yang mana? Sudah banyak sekarang nih. Kita lihat ya. Nah, nanti kalau bisa tugasnya jangan dulu pakai preset kayak gini, tapi yang utuh aja ya.
Coba kira-kira dari video ini ada yang bisa ngomentari kelebihan kekurangannya. Pokoknya apa yang kalian lihat di video ini. Ini tugas yang kemarin nih. Dari segi angle-nya, terus kelemahannya apa. Coba ada yang bisa. Siapa yang mau memberi komentar? Indra, bisa ngasih komentar video ini? Nonton tapi ya kayaknya Pak Gimana? dari awal sampai akhir Ya, gimana tadi? itu aja. Dari awal sampai akhir gimana? Kayak gitu-gitu aja monoton. Oh, monoton. Nggak dari segi ininya, dari segi pengambilan gambarnya atau videonya, pencahayaannya, teknik pengambilannya, bisa ngomentari. Kira-kira ini pakai lampu nggak? Menurut Indra? Lampu atas sih kayaknya Pak. Ya, ini pasti pakai lampu ya, belakangnya gelap soalnya. Ini posisinya ya atas, karena ngelihat atas. Karena ada bayang. Betul, bayangan di sini. Nah, ini kameranya dipegang apa emang udah disimpan atau pakai tripod kira-kira? Kayaknya mah disimpan Pak. Simpan ya, soalnya nggak gerak-gerak ya. Nah, ini yang kurangnya itu kira-kira menurut Indra apa? Cahaya ke mukanya langsung kayaknya Pak. Ya itu caranya itu. Ada juga ini tuh tentang audionya kurang kedengar ya. Kurang jelas. Kurang jelas, tapi ya emang seperti itu. Kalau jarak di HP, tergantung HP itu kan macam-macam. Kadang-kadang ada yang jelas, ada yang enggak. Makanya kita juga harus tahu karakter sebuah alat. Nah, kayak gimana? Ini angle-nya angle medium. Nah ini bentar kita lanjutkan dulu sambil nunggu ini berisik di sayanya bentar. Nah ini kira-kira angle kameranya apa nih? Ada yang tahu? Gimana? Siapa tadi yang jawab? Kalian mau menjawab itu di unmute dulu, tapi jangan dulu ngomong sebelum di unmute. Kayak barusan ada yang udah ngomong pas di unmute, keburu ke mute lagi. Nggak kedengaran. Ini dari bawah ya kelihatannya. Untuk shot size-nya medium, tapi angle-nya dari bawah. Bukan searah sama pandangan mata. Level shoot. Jadi misalkan gini, kapan itu harus digunakan? Kalian misalkan lagi syuting, adanya orangnya pendek sama yang tinggi. Nah biar si orang yang pendeknya tidak terlihatan pendek, kita syutingnya diambilnya dari bawah angle-nya. Jadi kelihatannya dia tinggi. Itu cara ngatasinnya. Kan banyak kalian suka pernah lihat, geningan si artis ini teh asli nama pendek, tapi di TV mah kelihatannya tinggi kan. Nah itu karena dia udah tahu si kameramennya cara ngambilnya dari angle mana. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjut? Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya Pak. Tidak ada. Kita seperti minggu kemarin ya, main game lagi evaluasinya. Nah, udah tahu kan caranya? Ya, yang lain nih, biar aktif, jangan Raka sama Indra aja. Yang lainnya ikutan aktif. Kita kahut lagi. Masuk kahut lagi.
kahoot.id. Ini pinnya. Udah pada tahu kan caranya? Oh, Ya, Pak. ya, saya off kamera dulu bentar sambil nunggu yang masuk nih. Sembilan orang, ayo masih ada yang mau masuk? Ada yang mau masuk lagi nggak? Kalau enggak, kita mulai. 11 orang. Masih ada yang mau masuk lagi? Ya, kita mulai aja. 11 orang. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sudut pengambilan kamera dengan posisi kamera selevel dengan mata.
Ini apa? A level shoot apa low angle shoot? Iya, 9 orang yang menjawab benar. Kita lihat posisi teratas Raka, kedua Somi, ketiga Noval. Kita lanjut soal nomor 2. Shoot angle ini membingkai dengan kamera diletakkan di bawah objek, di bawah subjek. Ini apa? High angle shoot atau low angle shoot? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 10 orang menjawab benar. Sekarang posisinya masih Raka dan Saomi. Nah, yang ketiganya naik Alivia, sekarang ketiga. Kita lanjut. Soal nomor 3. Nih. Kamera mengarah ke subjek yang ada di bawah kamera, menciptakan perasaan memandang rendah. Nah, ini apa nih? Hip level shoot apa high angle shoot? Ini 7 orang yang menjawab, 4 orang menjawab salah, 7 orang benar. Nah, sekarang Raka tergeser sama Alivia. Ketiga Saomi. Lanjut ya, yang keempat. Sebenarnya berarti kamera berada setara dengan pinggang, digunakan satu objek duduk. Nah, yang tadi nih. Kita lihat posisinya masih sama. Oh, ini Alivia di atas. Lanjut nih, terakhir ya. Masih ada kemungkinan buat juara ke-1. Next. Nih, apa nih? Kamera berada di atas dan memandang ke bawah pada subjek setara dengan luas lingkungan yang subjek terlihat kecil. Tujuh orang menjawab benar. Kita lihat next. Juara satunya, juara tiganya Padlan. Juara 2-nya Saomi. Nih, juara satunya siapa nih? Raka ternyata ya. Alivia tadi tergeser. Malah jadi nggak ada nih. Padahal tadi ke-1. Oke. Ya, kita sudahi gamenya. Apa tipnya Raka? Triknya apa Raka? Tadi bisa menang Raka? Tangannya cepet aja, Pak. Nah, aja. Kalau daring mah koneksi ini pasti ngaruh. Ya, koneksinya harus baru. Kalau nge-lag susah jawabnya, nge-lag pasti. Ini Indra, kenapa kalah Indra? Tadi itu mana Saomi teh? Yang mana sih orangnya Saomi, lihat? Bisa on cam nggak? Oh, Saomi itu. Iya. Alivia on cam. Biar kenal, saya belum lihat nih orang-orangnya. Kalau bisa pada on cam dulu bentar. Biar kelihatan. Nanti kalau ketemu kan, kalau ke sekolah ketemu nggak pangling. Ini udah pada pernah ke sekolah semuanya? Pak. Pernah main? Nah, kalau ada yang belum pernah ke sekolah, pengen tahu kondisi sekolah seperti apa, itu saya punya video 360-nya ya. Di YouTube, di channel YouTube saya, ntar dicari aja. Di YouTube nyari ketika ya nama saya Mulki Salman, nanti ada di situ video 360 SMK 6. Saya bikinin video 360 derajat, jadi kalian kayak lagi di sekolah tinggal diputar-putar. Kalau pakai apa? Namanya virtual
Virtual apa? VR. reality. VR. VR ya. Itu kita tinggal muter-muter aja ngelihat. Video memotoran ada. Jadi seolah kita lagi naik motor, mendarain motor gitu. Pakai VR bisa. Itu kameranya pakai kamera yang zaman sekarang, 360 derajat. Orang masih jarang. Nah, saya dulu pakai pertama kayaknya. Bukan pertama ya, maksudnya jarang yang masih pakai. Nah, saya bikinin 360 itu buat tahu Kota Baru Parahyangan Bandung Tahu, yang di Pak. Padalarang. Nah, itu foto-foto drone, foto-foto yang mereka pakai itu kebanyakan dari saya. Jadi sama mereka itu satu foto, kalau dia posting foto satu, itu kita dibayar 1 juta. Jadi foto kita dihargain 1 juta. Ya, kalian kalau misalnya seneng foto di IG bagus, misalnya ada orang pakai, itu bisa dijual. Jadi kenapa kita di Instagram atau di medsos harus mencantumkan nama? Suka ada ya watermark. Tahu watermark? Yang ada tulisannya itu. Nah, itu buat ngasih tanda bahwa itu milik kita. Jadi kalau misalnya ada orang pakai, itu kita bisa ngeklaim sebenarnya. Nah, kebanyakan foto saya juga suka dibeli. Salah satunya itu Kota Baru Parahyangan, itu fotonya beli. Jadi buat kalender, bikin kalender dulu tuh dibeli juga 48 foto yang dibeli. Itu 1 juta. Jadi si fotonya itu kalau kita udah punya skill bagus, bisa ngejual, bisa dijual. Ya, kayak ginilah. Pak, kenapa bisa mahal? Kayak kalian ngelukis, barangnya sama, alatnya sama, kuas, si alas lukisnya, alatnya sama, tapi harganya bisa beda. Kenapa? Ya, karena itu. Jadi kalian nanti kalau misalnya suatu saat udah bekerja, punya skill, harus punya harga diri juga, termasuk harga kita. Kenapa bisa mahal? Ya kita bisa kayak gitu alasannya. Udah kita mah udah bagus fotonya, bisa dijual mahal. Kan ada macam-macamnya. Kenapa bisa beda-beda ya? Karena gitu, karena skillnya itu yang mahal, itu tekniknya. Sebenarnya kalian meskipun masih belajar juga udah bisa nyari duit kalau tahu teknik-teknik kayak gini gitu, videografi, fotografi. Atau misalkan kalian nanti punya kakak nih mau nikah, udah Kak, prewednya jangan ke orang, sama saya aja, gitu aja ya. Dibayarnya beliin kamera gitu. Nanti kameranya kan buat kakaknya bikin video, sekarang daripada ke orang bikin prewed misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, macam-macam ya. Mending beli kameranya misalnya yang 3 juta, 5 juta buat saya. Tadi bikinin video, gitu kan. Kitanya jadi punya kamera, si kakaknya tetap nikah daripada ke orang lain ya. Ya enggak? Nah, bisa kayak gitu. Tapi kitanya harus tahu dulu teknik-tekniknya. Jadi kalian nanti nggak usah kalau pengen mendalami, searching aja di YouTube, di Google, itu banyak teknik-tekniknya. Nah, nanti kalau kalian nggak ngerti, baru tanyain, boleh ke saya, kali aja saya bisa jawab. Kita sharing-sharing aja. Terus kadang-kadang kalau saya punya kerjaan juga nih, kayak kakak kelas kalian tuh yang kemarin-kemarin, suka ada yang nge-DM ke saya, Kang mau bikin prewed dong. Maksudnya saya mah jarang mainin prewed. Itu saya nyuruh ke siswa. Siswanya nggak punya alat, saya kasih pinjem. Nah, nanti tinggal bagi hasil aja. Sekarang mah gampang ya, sewa alat berapa gitu. Itu masih gede. Atau kalian gini, nggak punya alat, kalau kalian udah bisa mempelajari teknik pembelajaran simulasi digital yang video ini, kalian kan ada bisa analisa ya, kira-kira kamera yang dibutuhkan berapa biji. Itu sekarang ada jasa sewa kamera, alat-alat kamera itu di Bandung ada. Misalkan kameranya nyewa 200.000, lensanya nyewa 50.000, misalnya modal kita 2,5 nih. Nah, kita bisa ngasih harga. Kalau misalnya prewed cuma butuh 1 kamera mah udah sok sini 2,5 juta misalnya, udah batian kan. Sewa kameranya 2,5 sama lensa, tinggal kita bisa ngeditnya. Ngedit mah ku HP aja jadi. Ya. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak, Pak. Tidak. Seperti biasa nanti tugasnya membuat video. Ini saya
masukin di sini aja sekarang tugasnya langsung. Nanti KPD-nya diisi seperti biasa kayak kemarin, itu buat yang teorinya. Yang videonya mah samalah via IG lagi, cuman sekarang videonya bikinnya memperlihatkan angle-angle kamera ya, dan sesuai apa yang di itunya, apa yang jadi jangan sekarang itu tugasnya bukan bikin video pengenalan diri, kegiatan aja bebas ya, satu scene aja, sekarang jangan lebih dari 1 menit, satu scene untuk satu kegiatan. Misalkan kalian mau bikin mie kayak atau apa, tapi ngesutnya kelihatan dapurnya, terus nanti pas lagi nyalain kompor atau pas lagi ngituin telurnya didetailin, oh lagi masak mie, intinya gitu. Atau kalian mau yang kayak tadi membuang sampah misalnya, jadi kelihatan areanya lagi di mana, terlihat ada sampahnya, nah, terus kelihatan lagi mungut sampahnya, tekniknya kameranya seperti apa, terus pas masukin ke tong sampahnya misalnya si kameranya disimpan di tong sampah dulu, kebayang nggak? Nah terus pas kita masukin ke sampahnya kan kelihatan pluk dari atas. Nah kalian cobalah, banyak trik-triknya. Dan biasanya kalian itu lebih bagus karena lebih ngulik dibanding saya. Nanti hasil videonya bakal lebih jago. Soalnya ada kakak kelas kalian juga kemarin gitu, sekarang jago ngulik videonya. Kadang-kadang saya juga malah suka nyuruh kerjaan ke dia. Saya yang nge-shoot videonya, tapi ngeditnya kasihin ke dia. Kan lumayan sekali ngedit 500.000. Buat buat jajan-jajan lumayan tuh, nabung kalian sih pengen nanti punya kamera. Bisa seperti itu. Tadi kita mau ngeset tugas ya. Tugas DPI B2 masih di sini tugasnya, tambah penugasan memproduksi video ya, tugas keterampilan. Maksimal 15 deh, 15 detik, 30 sampai 60 detik. Ini masih terhubung? Masih, Pak. Oh, masih ya? Masih. Kok di set tulisannya koneksi? Kemarin jadi isian. Sebentar ya. Koneksi di saya terputus soalnya. Yang di komputernya terputus sebentar. Tadi tuh linknya Indra copy. Eh.
belum keluar ini, belum continue. Bentar ya, saya buka dulu aplikasinya. Kalau aplikasi video itu emang agak berat ngebukanya, lelet. Data, laporan, tugas. Nah, ini ada video. Belum buka videonya, sebentar, masih loading. Nah, new project sudah terbuka sekarang. Nah, ini tampilan aplikasi buat edit Filmora. Jadi saya punya, ceritanya sudah nge-shoot video ya. Kalian nanti misalnya udah nge-shoot video nih. Kebetulan di sini saya nge-shoot 4 angle pakai HP. Dan posisi kameranya portrait, bukan landscape. Ya, portrait itu buat di Instagram biar portrait. Ada 4 video. Saya masukkan di sini, tinggal di drag di sini videonya, atau bisa diimport. Jadi kalian juga sama kalau di HP nanti masukin dulu video-video yang udah ada. Ini agak lelet nih, PC-nya kenapa ya? Biasanya cepat. Jadi ini saya punya video adegan ibu-ibu mau masuk rumah. Nah, baru masuk ini, lama banget. 4 video, kita masukkan lagi 2, 3, 4. Nah ini video pertama, itu adegannya cuman gini aja ya, memperlihatkan lagi mau masuk ke rumahnya, long shootnya. Nah terus medium shootnya, dia lagi mau megang ke ini, ke gagangnya. Nah terus yang ketiganya ini udah mulai detail, close up, udah megang gitu. Yang terakhir long shoot lagi, ini pas adegan masuk ke rumahnya. Nah jadi kita melakukan 4 kali syutingnya ya, si ibu tersebut berarti jalannya 4 kali, suruh 4 kali jalan. Adegannya sama, dia cuma jalan, buka pintu, masuk gitu doang, cuman 4 kali dibolak-balik. Cuman nah kitanya angle kameranya berubah-ubah. Pertama yang ini kita masukin sini. Nah adegannya dia lagi jalan, dari sini mau saya potongnya sini karena kesininya udah nggak perlu nih, udah nggak perlu kesini, ini udah terlalu dekat, saya potongnya segini misalnya, jalan segini, klik cut, dipotong nih, yang ini di delete, dihapus, hilang. Nah, lalu masukin yang kedua, yang ini adegannya dia medium shoot, udah kelihatan, bentar, Ctrl J salah, di undo, ini tinggal klik aja sini, geserin. Ini adegannya lagi mau megang si gagangnya. Nah selanjutnya saya masukin ini adegan ketika tangannya memegang. Nah ini kan udah terlalu ngebuka, saya nggak akan terlalu ngebuka biar gambarnya kayak nyambung gitu. Nah jadi cuman sampai di sini aja, ngebuka dikit. Nah sampai sini di cut. Jadi kalian jangan sungkan gambarnya, Pak lebar panjang dipotong, tapi nggak apa-apa kalau bikin bagus video, nggak apa-apa, kan fungsinya belajar ini tuh untuk membuat video biar jadi kelihatan lebih bagus dan lebih nyambung. Nah dari sini nyambung, dia ngebuka. Nah ini kan
ngebukanya agak telat, masih ada jeda. Nah mending segini aja potong depannya. Nah ini saya depan potongnya, jadi gambarnya nyambung. Jalan. Yes. Nah di sininya masih ada jeda, kurang enak dilihat. Nah telat. Saya pengen pas tangannya udah gitu, udah gerak. Deret lagi sedikit. Nah jadinya seperti ini. Simple videonya, cuman memperlihatkan seorang ibu-ibu mau masuk rumah. Nah, tapi kalau kita tahu teknik teknik video, jadi kelihatannya sinematik kayak di film-film. Ya, kalian suka lihat kan? Halo? Ya, Pak. Oh iya. Nah, seperti itu tugasnya, paham? Paham, Pak. Paham ya? Kalian nanti boleh bebas gimana kalian mau adegannya seperti apa. Mau buang sampah kayak, atau mau cara berwudu, atau mau apa. Tapi sudut angle-nya minimal 3. Ya, nanti dikumpulkan. Nah, untuk tugasnya. Ada yang mau tanya dulu? Tidak ada? Tanya. Oh, gimana? Emang harus vertikal ya? Itunya potret. Tergantung gambarnya. Kalau kalian kalau video itu biasanya ini apa landscape ya, bukan kayak tadi potret gitu. Tapi kalau misalnya buat di Instagram potret. Tapi kalau saya bikin video biasanya selalu filenya itu landscape. Karena kalau pengen potret tinggal di crop aja, nanti tinggal dipotong bisa. Enaknya landscape lebih lebar. Ada lagi yang bertanya? Paham tugasnya? Paham, Pak. Paham ya? Tugas sudah. Sekarang sebelum mengakhiri, nanti untuk minggu depan itu masih tentang video, karena ini saling sambung menyambung ya. Minggu depan itu tentang editing video justru. Jadi kemarin kan tentang peralatannya sebelumnya, terus hari ini tentang teknik pengambilan gambarnya, nanti minggu depan kita tentang cara ngeditnya. Jadi kalian nanti minggu depan kita belajar ngedit. Nah, coba sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini belajar apa, jadi kalian tahu apa? Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Coba. Siapa ya tadi? Xiaomi masih ada? Xiaomi tadi off on kamera kan ya? Xiaomi. Atau siapa yang mau ngasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Silakan. Andrian. Atau Indra. Coba Indra. Dengan pembelajaran hari ini tentang ataupun mengenai seperti framing ataupun angle, shoot, seperti itu kita bisa mempraktikkannya langsung di kegiatan sehari-hari seperti posting di IG dan ataupun di tugas selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Gema, Anissa, Salwa, Alivia. Tadi yang juara 1 itu siapa? Raka. Mana Raka? Ada, Pak.
Coba kasih kesimpulan Raka. Jadi Pakai kata-kata Raka aja, sok Beb. Hari ini bisa belajar apa, jadi tahu apa. Ayo Raka. Ya, siapa? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Raka gimana? Anissa, Siti, Fadlan, Alifia. Nah, Ayo Alif. Kasih kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, dengan kata-kata sendiri aja, jadi kita bisa apa hari ini. Jadi dengan pembelajaran yang sudah digelar hari ini, kita bisa lebih mempelajari soal angle kamera. Jadi dari mana aja shootnya, terus habis itu ngeditnya juga. Terus soal kayak endorse kayak gitu, gimana cara dapetin followers banyak. Terus habis itu konsisten sama konten yang kita bisa buat. Terus soal kayak shootnya kayak gitu. Ya. Asik. Ya, makasih ya Alifia Indra. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar teknik sinematografi dan angle kamera. Jadi kita ngerti sudut-sudut dari mana aja cara pengambilan kamera yang benar, biar nanti hasil videonya itu lebih bagus dan pesannya lebih tersampaikan. Oke, mungkin itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Pagi Pak Antung. Pagi Pak. Permasalahannya masih sama seperti minggu kemarin, susah kesimpulan Pak anak-anak. Tadi sudah mulai ditunjuk tapi kan Ya, tadi mulai ditunjuk sih setidaknya. Ada yang mau ngomong. Ternyata betul harus ditunjuk Pak. ya kan harusnya dilatih karena kan kalau nggak seperti itu ya nanti Nggak gitu nggak bisa. Tadinya mau pakai Zoom satu hari ini Pak, cuman ada kendala. Kendala apa? Biar bisa diskusi tadinya maksudnya. Si anak-anaknya Zoom itu malah jadi sedikit ininya Pak, karena alasannya apa? Aplikasinya Lebih apa banyak. gitu mereka tuh bilang. Lebih kalau Google Meet itu lebih udah terbiasa mungkin. Enggak, efeknya di kuota Pak. Iya mungkin itu juga sih mereka jadi. Lebih banyak makan kuota dibanding. Ya betul. Makanya tadi ada. Tapi enggak apa-apa. Cuma kurang greget Bapak.
Supaya memunculkan apa memang stylenya Pak Mulki gini ya. Enggak, emang sekarang agak lagi lemes Pak. Hari ini Ya. datang gitu. Aduh. Kayaknya semalam pulang malam banget soalnya kerjaan lain. Oh ya, jadi hanya kurang semangat apa ya, gregetnya itu Kurang gimana gitu ya, lemes ya. Iya, saya juga merasa lemes hari ini. Gak tahu kenapa. Kadang-kadang masih ada yang miss, mau ngomong apa tadi lupa lagi. itu. Tapi tadi untuk materinya sudah bagus, cuma mungkin juga banyak interaksinya ya. Tadi sudah banyak juga interaksinya dibandingkan minggu kemarin. Karena tadi juga ada contohnya gambar tadi Ya. yang iklan 1 menit tadi itu kan bisa diambil beberapa contoh ya dari yang materi yang minggu kemarin gitu ya, di close up, Ya. medium, kemudian yang gambarnya dari jauh, kemudian tadi untuk gambar itu kelihatannya memang sudah seperti itu, sudah ya. Kalau dari saya, mohon maaf tadi tidak bisa dari awal juga, cuma kelihatannya tadi kurang greget saja sih, kayak ada yang kurang gitu. Ya. Lagi kurang mood. Lagi bad mood mungkin ya, juga. Iya, bad mood mungkin. Beda. Saya juga merasa beda Pak. Enggak seantusias gimana gitu kemarin. Kayak suaranya nggak lemas. Tapi dari gambar sudah bagus, pencahayaan gambar jelas gitu Pak, milih tempatnya, karena mungkin sudah expertnya di sini ya, lihat aja. Disesuaikan Pak. Kalau pakai baju biru, backgroundnya jangan biru Pak. Ada dekorasi dan seterusnya sudah disesuaikan itu ya. Kemudian untuk gambarnya jelas, suaranya jelas, cuma tadi kesannya saja sih dari saya mengikuti pembelajaran ini kurang greget itu aja. Kemudian kalau awal tadi mohon maaf saya nggak tahu dari awal, kalau harapannya sih sudah bagus ya, KD dan seterusnya itu sudah disampaikan. Kemudian dimotivasi lagi ya anak-anak tadi untuk bisa lebih aktif seperti apa nanti, baiknya kayak apa, itu bagian dari tugas kita sebagai ya. Jadi untuk tapi kendala teknisnya nggak ada sih, tadi sudah ada. Aman ya Pak. Cuma tadi pada saat anak Bapak menyampaikan video tadi loh, video yang anak Ya. itu suaranya di saya nggak ada ya. Oh, suaranya nggak muncul Pak? Di saya tadi nggak muncul. Oh, benar. Yang orangnya lagi ngomong itu. ngomong itu ngomong apa? Kan saya tahu itu ngomong perkenalan seperti tugas yang minggu kemarin gitu ya. Cuma Ya. ngomong apa? Oh, mungkin tadi karena saya mute juga mungkin ya, pengaruh kayaknya. Nggak keluar. Jadi nggak keluar suaranya. Tadi saya mute mikrofon sayanya, mungkin pengaruh juga kayaknya. Itu jadi tadi nggak keluar. Itu kemudian tadi sudah ada di komen, dan tadi yang backgroundnya terlalu gelap tadi, yang satunya sudah jelas, ada pembandingan, sudah bagus Pak. Itu jadi mohon nanti dipertahankan, tingkatkan, tambah semangatnya lagi untuk pembelajaran. Dan ini sudah jadi pas ya 2 jam ya. 2 jam Pak. Mulai setengah 8 kurang, 2 jam kurang. setengah 8 sekarang itu ya. Ya tidak masalah sih. Ya. Saya mau cukup waktunya sekian, misalnya itu digunakan 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit kan memang nggak ada 120, kan hanya 90 ya. Sudah pasti wajib ya. Mungkin sekitar jam-jam segini aja. Jadi kalau kemarin sih Pak Sofyan dari jam 8:30 sampai 1:30 ya lumayan juga itu nungguinnya. Ya. Siap Pak. Dan itu sangat sungguh ya, ternyata benar ya, kemarin saya prediksi kalau semakin lama durasinya kan, dari mungkin Pak Mulki juga mungkin lebih paham lagi ya, karena kalau 3 jam itu hanya diambil 15 menit itu malah bingung mau diambil mana itu.
Ya, Ya. kalau mungkin hanya sekitar 2 jam mau diambil 5 menit, asal sudah diskenariokan atau dibuat storyboardnya nanti pas seperti apa yang mau diambil, itu lebih Efisien. baiknya seperti itu. Jadi ya ini sudah ada gambaran, nanti pendahuluannya sampai apa itu sudah Ya. Yang penting diperkirakan. intinya itu udah ada gitu ya. Ya, itu betul semua. Ya. Nanti mau diambil apa kan tinggal dimasukin aja di 15 menit. Ini mau dibikin durasinya berapa, ya bisa diperkirakan. Dan paling diambil ya sekitar 12 menit yang bisa diambil itu nanti kemudian Putus, Pak. Putus, Pak Untung. Koneksinya mungkin. yang 3 menit lah untuk improvisasi tambahan dan kelebihan dan kekurangan bisa tapi cuplikannya kira itu nanti kemudian di kegiatan ini nanti ada berapa menit di bagian yang inti dari RPP Pak. Di RPP kan ada tahapannya, mungkin kalau PBL kan ada 5 tahap atau berapa tahap yang harus dilakukan. Nah itu yang ada itu ya dimasukin. Dibuat kayak storyboardnya itu kan juga akan lebih mudah lagi ya. dimasukkan. Jadi biar nggak terlalu kesusahan. Kalau ini kan gambarnya stabil ya. Kalau kemarin mungkin gambarnya juga jelas. Ini Iya Pak, siapa? Jangan tambah pencahayaan ini enggak? Yang mana Pak? Di rumah sekarang ini? Oh enggak, enggak. Ada tambahan lagi atau enggak Pak, sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Ini kalau jam segini, iya jam segini nyorot. Ya, saya kadang-kadang backgroundnya menyesuaikan biar, ya biasanya backgroundnya disesuaikan arah datang cahayanya di mana biar kayak beneran Pak. Dibantu aja ya kan, dibantu matahari gitu loh. Iya ini di samping saya jendela. Jendela. Ini di dalam atau di luar ini? Di dalam Pak. Dalam rumah? Di dalam rumah. Jadi kalau misalkan nggak saya pakai ya kayak gini. Oh. Ya nggak apa-apa. Maksudnya hanya untuk kalau pencahayaannya kan sudah cukup ya. Cukup ya, sudah jelas. Maksudnya kan ada yang kadang diambilnya itu gelap. Ya. Yang itu karena nanti kalau dinilai kan hasilnya kan kurang menarik. Ya, memang dari sisi pencahayaan kan harus diperhitungkan juga. Nah, kan lebih fleksibel, laptopnya di bawah saja kita menyesuaikan, kita nggak bawa peralatan yang banyak gitu ya. Itu tadi, dan ini sudah pakai dua perangkat ya. Sudah dua tadi Pak, tadi juga sempat ini saya pakai HP 1. Nah, enggak apa-apa, jadi mungkin ada HP untuk monitor juga nggak masalah, jadi kan ya, bisa juga enak, jadi bisa monitor, oh ya udah tampil, kelihatan dari sini. Udah tampil, nggak sana, ya, ke sananya lagi. Ya itu mungkin kelebihannya di situ, jadi kan juga nggak. Disconnect Pak. Oke. Ya. Mungkin itu Bapak. Siapa? Terima kasih. Dan kan tugas-tugasnya di-upload di LMS, nanti mungkin ini segera nilai nanti saya masukkan setelah 2 minggu ini. Oke. Seperti apa. Siapa? Makasih Pak. Oke. Ya. Itu terima kasih, saya tak ke Bu Sari nanti jam 10. Jam 10 ya. Ya, siapa? Oke. Ya, mangga. Itu. Terima kasih Pak Mulki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya undur diri ya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi.